Jadi kalian tadi udah lihat di opening permasalahannya, kalau misalnya kira-kira videonya kecepetan, kalian lambatin aja, kalian baca supaya lebih jelas, karena ini benar-benar kayak urgent banget sih, harus banget dibahas, karena sejujurnya aku nontonnya pun malu, dan aku salut sih sama Kiki Syahputri, itu tuh kayak idenya brilian banget. Nah, sambil ngobrol, hari ini aku mau sambil skincarean. First aku mau maskeran karena kayaknya udah lama banget aku nggak maskeran. Aku mau pakai XSY. Produk-produk yang aku pakai hari ini nanti aku pasang di description box, oke? Muka aku tuh lagi kayak kecapean banget gitu loh, karena sehari bisa 3-4 kali make upan. Jadi Kiki Syahputri ini mengeluarkan statement yang berhubungan dengan Leslar ya, Lesti dan Rizky Bilar. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum kalau fansnya Leslar tuh banyak banget, belum lagi kasus yang kemarin KDRT itu yang aku juga sempat membahas di GRWM aku. Dan aku menceritakan sejujurnya memang ya kita semua sama lah ya, kita kecewa bahwa ternyata, aduh tunggu, sebenarnya sama lah ya, kita kecewa, kita semua kecewa bahwa Lesti memaafkan Bilar, apalagi semenjak video yang Bilarnya marah sama Lesti itu ke-share di sosial media. Ya perempuan mana sih nggak ikut marah ya ngeliat istri digituin gitu. Tapi ya itu kan urusan intern mereka, dan ternyata Lesti ingin memberikan kesempatan kedua untuk suaminya. Terus Kiki Syahputri ini mengeluarkan statement yang pokoknya kayak membahas tentang Leslar. Nanti kalian bisa cari sendiri videonya. Dan dari hasil video itu ternyata banyak fansnya Leslar yang marah dan merasa bahwa ini ngapain sih si Kiki Syahputri ikut-ikutan memberikan statement mengenai kehidupan Leslar. Tunggu sebentar, bukannya setiap segala masalah yang ada di Indonesia ini juga Lesti selalu membeli tanggapan ya? Kayak begini kata Lesti, begini kata Lesti. Jadi ya udah gitu kan, itu sama-sama artis, sama-sama public figure, ya udah jadinya kayak sama-sama memberikan tanggapan aja. Nah, tidak berapa lama sebenarnya aku tahu permasalahan ini bukan dari Kiki Syahputrinya, tapi dari Mbak Wanda Ponika yang nge-share tentang postingan ini. Pada saat aku baca, aku marah banget karena gila, orang tuh bisa sampai sejahat itu ya, ngekomenin orang, sampai ngasih foto bapaknya Kiki Syahputri, ngehina mukanya kayak monyet, nyumpahin ina itu segala macam. Walaupun sebenarnya banyak juga yang komen kayak gitu sama aku, tapi sampai detik ini aku masih nggak ngerti kok bisa-bisanya sih orang komen jahat gitu sama orang lain yang bahkan mungkin mereka nggak kenal secara pribadi, atau bahkan mereka belum pernah ketemu dan nggak tahu orangnya kayak gimana, tapi bisa sejahat itu. Aku mau nyuci masker ini dulu, baru aku akan kembali lagi ya. Nah, ini udah selesai dibilas, kalian bisa lihat kulit aku jadi terlihat lebih cerah, terus lebih fresh juga sih. Aku selalu suka masker si XSY ini, dan aku mau ngasih bocoran, nanti moisturizer yang aku pakai itu bagus banget buat acne prone skin, atau buat yang kulitnya sensitif, suka merah-merah, nanti aku bocorin ya. Nah, step berikutnya aku mau pakai eye cream dulu, dan ini dari Fit for Skin. Ini oke banget, pakainya dikit aja, dan aku pakai di step pertama skincarean. Dan sebenarnya di video ini tujuan aku bukan mau nge-hate fansnya Leslar yang ngata-ngatain Kiki Syahputri, enggak sama sekali, tapi justru di video ini aku tuh pengen ngajakin kalian yang suka nontonin video aku untuk jangan sampai melakukan hal yang kayak gitu. Namanya sosmed ya, yang bagus kita contoh, yang jeleknya kita buang jauh-jauh, jangan ditiru. Pokoknya ibaratnya gini, teorinya ya kalau buat aku. Sebelum aku ngetik sesuatu, sebelum aku mengatakan apapun sama orang lain, aku selalu nanya dulu sama diri aku sendiri. Kalau aku diomongin kayak gitu, aku marah nggak ya? Kalau aku diomongin kayak gitu, aku bakal sedih nggak ya? Kalau misalnya ternyata, oh iya deh, kayaknya kalau aku diomongin gitu, aku bakal sedih. Di momen itu biasanya aku langsung ngerem dan ya udah deh, mending nggak usah diomongin karena sepertinya itu akan menyakiti hati orang lain deh. Nah, mari kita belajar untuk kayak gitu. Karena yang aku lihat, yang komen sama Kiki itu jahat-jahat banget.
Untuk tonernya aku pakai Fresh Skin Balancing Face Toner dari Nama. Produk-produk Nama ini bagus-bagus juga. Ini punya Luna Maya. Aku suka banget sama setting spraynya dan sekarang lagi rajin pakai toner ini. Packagingnya mirip sama N-Pure sih, tapi menurut aku dalamnya beda karena kalau N-Pure itu kan lebih putih gitu ya. Kalau ini warnanya bening dan kandungannya juga beda banget. Semprot dulu. Kalau toner aku pakai agak banyakan, nggak apa-apa. Sambil nunggu ini agak mengering sedikit. Ya jahat aja sampai ngata-ngatain bapaknya Kiki, sampai nyumpahin Kiki akan begini, Kiki akan gitu, sampai ngehina fisiknya, sampai bilang mukanya kayak monyet, apa segala macam. Itu totally jahat. Kalian aja kalau misalnya kalian diomongin, dasar muka lu kayak monyet, pasti sakit hati kan. Apalagi ini diomongin sama random orang yang nggak pernah ketemu, yang nggak kenal sama sekali. Makanya aku pengen mengkampanyekan, please jangan ngasih hate comment sama siapapun. Entah sama kakak kelas, sama adik kelas, sama saudara, sama siapapun, oke? Dan respon si Kikinya ini menurut aku ini mind blowing banget dan tidak pernah, sebenarnya ada beberapa artis yang pernah melakukan hal yang serupa, tapi menurut aku enggak yang sampai kayak gini banget. Responnya Kiki gini, "Bang, daripada marah-marah, mending kirim nomor rekening. Ini ada sedikit uang untuk modal usaha." Di situ nggak ditunjukin sebenarnya uangnya berapa, dan Kiki saat minta rekening ke orangnya juga nggak bilang, mending kirim nomor rekening, sini gua kirim duitnya 200.000 atau sini gua kirim duitnya 5 juta. Nggak, dia nggak ngomong, dia cuma bilang mending saya kirim uang. Dan tahu nggak respon orang-orang mostly yang nge-hate itu, mereka ngasih nomor rekeningnya dong. Bahkan ada orang yang nggak punya rekening dengan inisiatif ngasih nomor Dana, terus udah gitu sempet-sempetnya nanya, "Hah, beneran nih? Wah, masa? Wah," jadi kayak excited gitu. Terus mereka dengan pedenya ngasih nomor rekening, semuanya hampir, kalau yang di post tuh hampir nggak ada yang nolak, bener-bener dengan terbuka ngasih rekening, dan nggak berapa lama Kikinya transfer. Lalu setelah Kikinya transfer, apa yang mereka bilang? Mereka bilang makasih, mereka happy, mereka memuji-muji Kiki, sampai ada yang bilang bahwa sebenarnya aku tuh ngefans loh sama Kiki. Aku janji aku nggak akan ngulangin lagi bla bla segala macam yang sugar coating. Untuk sebagian orang mungkin kayak gila ya, Kiki baik banget, tapi menurut aku ini adalah cara yang benar-benar hebat banget sih. Kiki bisa menunjukkan sama orang bahwa inilah faktanya. Bahwa orang tuh kadang memang kayak hidupnya susah aja. Toh begitu dikasih uang pasti diterima-terima aja. Dan aku sebagai orang yang nonton merasa nggak tahu kenapa aku jadi kayak malu sendiri loh. Kayak ya ampun sampai segitunya banget ya. Ya ampun sampai kayak langsung diterima banget ya uangnya, sampai tiba-tiba bilang jadi ngefans. Jadi sebenarnya di saat orang ngefans itu aku jadi kayak meragukan, jangan-jangan orang tuh cuman baik doang apa gimana nih gitu. Kali ini untuk serumnya aku pakai yang Clinique Even Better Clinical. Ini tuh ada vitamin C-nya. Jadi bagus untuk mencerahkan. Seperti kalian lihat kulit aku jadi lebih cerah. Ini tuh gara-gara aku pakai si N-Pure dan sekarang aku lagi rutin pakai produk yang vitamin C. Ya kalian aja sebagai orang yang lihatnya kan pasti juga jadi kayak ngerasa, ih kok kayak gitu sih orang-orang nih, udah nge-hate comment, udah ngehina bapaknya, udah sampai marah-marah, udah sampai nyumpahin Kiki nanti mau cerai putus, udah sampai nyumpahin segala macam, tiba-tiba pas ditawarin uang langsung diterima gitu. Nah itu aku sampai kayak amazing juga bahwa wow. Dan aku langsung berpikir bahwa justru wow-nya bukan hanya karena orang-orangnya. Aku mikir bahwa wow, Kiki pinter banget nih mengangkat tema ini langsung tepat sasaran, langsung kayak nyampe banget ke orang dan wow gitu. Siapa yang kepikiran kayak gitu dan di-post? Makanya ini juga menjadi salah satu reminder buat aku saat aku menerima hate comment, saat aku membaca orang-orang. Ada satu video aku yang sebenarnya aku bikin video itu tuh untuk lucu-lucuan aja. Yang ada lagunya tuh apa sih? Pusing aku, stres aku. It's supposed to be funny video gitu. Aku bikin itu memang karena lucu aja, entah karena lagunya. Dan itu tuh terinspirasi dari beauty vlogger lain. Dia bikin keren banget, ya udah aku bikin juga aja deh. Terus aku post di YouTube Short dan respon orang-orang tuh buluk banget sih loh.
haha kalau emang cantik mah cantik aja. Pokoknya itu rame banget komennya sama komen-komen hate yang orang tuh sampai make sure bahwa aku merasa bahwa aku tuh nggak cantik. Orang tuh kayak dari kata-katanya tuh harus banget membuat aku merasa bahwa aku tuh jelek gitu ya. Tapi memang dan ini divalidasi oleh Kiki juga, kadang orang yang komen nge-hate kita sampai segitunya itu mungkin sebenarnya mereka tidak bahagia sama hidup mereka sendiri, makanya mereka meluapkannya sama orang random yang bahkan mereka nggak kenal. Nah ini aku mau nunjukin moisturizer yang aku bilang aku suka banget. Ini tuh dari Karis, ini Made Kasoside Cica Cream. Aku udah sering banget rekomendasiin ini. Kalau kulit kalian sering kemerahan, kulit kalian lagi meradang jerawatnya, kulit kalian pokoknya lagi berulah lah ya, kalian cobain pakai ini 3 hari itu kulit muka langsung reda banget, bener-bener ampuh. Ini salah satu produk Karis yang menurut aku paling bagus banget. Dia benar-benar bisa melembabkan, bisa dipakai pagi dan malam hari. Kalau misalnya dipakai malam tuh bagus banget untuk ngunci serum-serum yang kita pakai. Dan rasanya juga ringan, nggak terlalu lengket, dan kebetulan sekarang lagi ada promo. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini, kalian bisa langsung cek di link yang ada di description box. Oke, itu untuk moisturizernya. Ya, itu menyadarkan aku bahwa orang-orang yang kadang ngasih komen hate, orang-orang yang membenci kita tanpa alasan itu, mungkin memang tidak bahagia aja dengan hidupnya, mungkin lagi susah aja, mungkin belum gajian, mungkin baru diputusin pacar, atau mungkin baru ditolak gebetan, atau mungkin lagi cari kerja nggak dapat-dapat, sehingga mereka tuh marah dan bingung meluapkan kemarahannya kemana. Ya udah, marahin aja orang yang ada. Triggernya itu memang komennya Kiki terhadap Leslar, tapi marahnya itu mungkin nggak pure karena Leslarnya juga. Kenapa aku bilang gitu? Buktinya begitu dikasih uang langsung baik kok. Begitu dikasih uang kayak permasalahan mereka selesai kok. Begitu sama Kiki ditransfer uang, mereka langsung happy kok. Berarti kan bukan karena mereka ngefans banget sama Leslarnya. Aku sih mikir gini, kalau memang orang ngefans banget sama Leslar, pertama yang pasti mereka tuh nggak akan komen jahat gitu sama Kiki. Kenapa? Karena aku melihat Lesti itu orangnya kalem banget loh, kayak baik, terus kayak lembut banget. Harusnya kan fans-fansnya itu mengikuti kelakuan idolanya. Nah, menurut aku orang yang marah sama Kiki ini bukan fansnya Leslar banget, karena memang ya pengen marah aja, pengen ngomel aja, pengen aja gitu membuat Kiki tidak nyaman dengan hidupnya. Buktinya begitu dikasih uang, mereka happy loh. Mereka langsung berpindah haluan. Yang asalnya ngefans sama Leslar, begitu dikasih uang langsung ngefans sama Kiki juga. Bener nggak? Langsung kayak, oh iya makasih ya Mbak Kiki, saya sebenarnya ngefans, atau ya ampun aku nggak nyangka, maafin saya, otomatis minta maaf. Kebayang nggak kalau respon Kiki pada saat itu, kenapa kamu gini-gini, oh panjang, mereka akan beradu chat, terus udah gitu ngobrol panjang, tidak akan ada solusi. Tapi begitu dikasih uang, seolah-olah problem mereka berhenti, mereka dengan senang hati minta maaf. Itu saat Kiki transfer uang, Kiki tidak menuntut mereka untuk minta maaf loh. Kiki cuman, bang minta rekening mau ditransfer. Terus udah gitu mereka minta maaf dengan sendirinya. Itu, tapi jujur sumpah asli aku malu banget nontonnya. Aku langsung kayak merasa, hah kok gitu sih gitu. Gitu sihnya tuh kok orang-orang gitu ya. Oke, nah ini aku pakai sunscreen hari ini L'Oreal UV Defender yang Invisible Flood. Udah pernah aku review juga. Tapi memang yang dilakukan Kiki Syahputri ini mind blowing, tapi menurut aku tidak untuk dicontoh. Kenapa? Karena jadinya tuh membuat orang-orang yang suka komen-komen nge-hate itu jadi kayak merasa bahwa ya nggak apa-apa. Tuh buktinya gue nge-komen nge-hate, gue jadi dapat uang kan, uangnya gede lagi. Atau misalnya ya nggak apa-apa, toh kan lu jadi artis, harusnya ya lu ngasih duit lah sama orang. Nah, untuk sebagian orang yang tidak smart, mungkin itu akan menjadi alasan untuk mereka tetap memberikan komen-komen hate. Ya sebenarnya setiap kejadian tuh selalu ada plus minusnya ya, tidak bisa wah ini bener banget, wah ini enggak banget gitu. Walaupun aku bilang apa yang dilakukan oleh Kiki itu mind blowing dan wow, pinter banget sih, kayak dia kepikiran melakukan itu. Tapi menurut aku tidak bisa dilakukan sering-sering dan tidak untuk dicontoh juga, karena
jadinya tuh bukan mengajarkan orang untuk berperilaku lebih baik, tapi justru mentalnya jadi mental makin minta-minta gitu. Karena aku yakin sih kalau orang yang tidak punya mental minta-minta tuh pasti sedang sibuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat daripada cuman ngasih ngekomen hate kayak gitu. Ya, setiap kejadian kan pasti ada plus minusnya. Makanya aku selalu bilang, kalau ada kejadian itu, kita harus bisa mengambil yang baiknya, terus yang buruknya jangan pernah kita contoh. Gitu sih, itu mengganggu pikiran aku banget. Mungkin kalau kalian memang warga Indonesia yang berinternet juga, aku yakin sih, kalian pasti akan merasa malu juga sih dengan kejadian ini. Ini udah selesai aku skincare-annya. Habis ini aku mau dandan karena aku mau pergi. Tulis dong pendapat kalian mengenai permasalahan ini tuh kayak gimana. Apakah ini hal baik atau kalian juga sama kayak aduh malu banget atau gimana. Apapun itu kalian tulis di kolom komentar. Bye-bye, aku mau pergi dulu. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe juga.